Oke, udah jelas ya gambarnya ya. Oke, ini adalah eh, rencana nanti perkuliahan kita akan bagaimana. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri dulu. Jadi saya tadi sudah bertanya teman-teman dari mana. Jadi yang pertama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, siapa yang mengajar saudara saat ini. Jadi tak kenal maka ta'aruf katanya ya. Kenal maka ta'aruf. Aywa, ismi ana Kisno Umbar ya, maujud fi ais atau fi ais semesta. Eh, jadi namanya mungkin Anda sudah tahu, tapi Anda mungkin belum tahu bagaimana saya dan siapa saya sebetulnya gitu ya. Jadi kalau sudah ketemu seperti ini, mungkin nanti kalau ketemu offline juga belum tahu gitu ya. Tapi kalau sudah ketemu offline, mudah-mudahan perkenalan kita atau mungkin satu semester itu tidak terbatas pada satu semester. Karena saya sering di tarbiyah gitu ya. Lalu ketemu boleh menyapa gitu ya. Silakan. Oke, ini adalah as-saroih. Kalau dalam bahasa Arabnya saroih. Saroih itu slide-slide ya. Slide. Sebetulnya saroih itu penjelasan-penjelasan. Atau syashah, kalau syashah itu layar biasanya ditampilkan di kelas. Oke, dalam perkuliahan bahasa Arab ini sebetulnya apa saja yang akan kita lakukan? Saya akan menjelaskan. Yang pertama, pada mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami teks-teks Arab melalui pengenalan terhadap kata, kalimat, dan pembentukan kalimatnya, serta memiliki kemampuan memahami ilmu-ilmu agama Islam. Yang paling sederhana gitu ya. Membaca, menulis, dan memahami teks-teks bahasa Arab yang mengandung ilmu-ilmu keislaman dan kependidikan. Kemudian perkuliahan akan dilakukan dengan cara mungkin akan ada kombinasi, ada student center learning juga ada, kemudian ada juga teacher center learning juga ada. Jadi akan ada masa saya akan menjelaskan full, tapi akan ada masa juga saya meminta saudara bergantian untuk menjelaskan satu kasus atau menerjemahkan secara bergantian. Tidak ada presentasi, jadi di sini tidak ada presentasi, yang ada adalah nanti berupa apa ya? Ya membaca. Ada membaca tapi tidak ada presentasi. Membaca artikel berbahasa Arab sudah ada harokatnya, jadi akan lebih mudah. Kemudian di sini disebutkan penugasan berbasis pada pendekatan kontekstual dan pemecahan masalah. Jadi kita akan sedikit memasuki bahasa atau pembelajaran bahasa Arab yang sifatnya praktis dan aplikatif. Seperti ketika teman-teman membaca Al-Quran. Anda baca Al-Quran kan, ya mudah-mudahan sudah banyak yang tahu artinya. Mungkin bisa jadi ada yang belum tahu, ya, khususnya Fatihah, atau doa-doa ketika sholat. Jadi Anda baca mungkin ketika itidal, ketika kunut, mungkin ya, atau ketika ruku dan sujud kan banyak bahasa Arab yang dibaca ya, doa-doa berbahasa Arab yang dibaca. Nah, itu mungkin akan kita beritahu beberapa artinya dan bagaimana nanti diimplementasikan pada teks-teks yang lebih luas. Oke, perkuliahan ini tidak ada makalah, jadi tidak ada makalah, kemudian ada tugas individu, ya, tidak ada tugas kelompok, ada kuis, pasti,
kemudian keterlibatan dalam berdiskusi juga ada, kemudian ada tes. Nah, tes ini nanti melibatkan biasanya ada UAS dan UTS ini. Itu tugas individu ini biasanya melekat pada setiap kan ya. Tugas kita perkuliahan itu pertemuannya 1 sampai dengan 16 pertemuan. Dari 16 pertemuan itu terdapat 1 UAS, 1 UTS. Ya, mungkin teman-teman sudah hafal ya. Jadi perkuliahan itu adalah 16 kali tatap muka. Kalau kita hitung 4 bulan penuh. Karena ada 1 UAS dan UTS, maka pertemuan efektif adalah ada 14. Ini orang matematika kan biasanya suka ngitung ya. 14. 14 dikurangi dengan pendahuluan 1 kali pertemuan seperti sekarang ini berarti ada 11 pertemuan efektif kali pembelajaran. Maka nanti tuh jumlahnya. Nah, ada tugas individu al-wadhifah as-sakhsiyah gitu ya, yang sifatnya bisa dikerjakan per minggu, bisa bisa tuh dikerjakan sekali jadi juga bisa. Artinya apa tugas individu itu kira-kira? Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Tugas ini kemarin yang saya sebenarnya ya semester sebelumnya juga di kimia. Tugas individu ini adalah menuliskan kosakata, menulis jadi menuliskan tak, saya tulis. Menuliskan kosakata. Jadi kosakata berkaitan dengan pendidikan matematika, bisa penjumlahan dan lain-lain ya. Istilahnya bisa kata benda, bisa kata kerja. 1 kali pertemuan memiliki berapa? 10 kata. Nah, 10 kata. 10 kata. Bahasa dan artinya. Ini adalah tugas individu. Cara nyarinya bagaimana, Ustaz? Cara nyarinya Anda bisa cek di kamus, bisa Anda bisa memanfaatkan apapun yang mungkin mendukung untuk mencari 10 kata ini. Ini setiap pertemuan 10 kata, nanti akan kita rekap di Google Classroom. Kita akan manfaatkan media Google Classroom. Kita akan pakai Google Classroom nanti. Biasanya teman-teman ada suka yang nanya, Pak, nanti 10 kosakata itu diketik atau ditulis tangan. Nah, ini juga problem ya. Pertama, berdasarkan pengalaman saya, ketika ditulis tangan, ini tulisan tangannya terlalu bagus, kebanyakan terlalu bagus. Nah, saking bagusnya susah dibaca. Nah, untuk menghindari hal-hal yang demikian, maka saya menyarankan kosakatanya diketik. Anda bisa membuat tabel setiap pertemuan. Jadi Anda bisa menuliskan di atasnya nama. Nanti akan ada formatnya juga yang saya siapkan. Nama, kemudian tugas 1 sampai ke 13 namanya. Terus dibuat tabel seperti ini. Arab, ini Indonesianya. Ya. Jadi nanti seperti itu.
Ini tujuannya penting karena hampir sebagian besar bahasa Arab itu bisa atau tidak ditentukan dari kemampuan kita menghafal atau memiliki kosakata. Jadi Anda secara kalau kaidahnya paham, itu justru nggak jaminan Anda bisa bahasa Arab gitu ya. Seperti kita orang ngomong bahasa Indonesia, Anda ngomong bahasa Indonesia itu dalam kondisi sekarang ini, apakah Anda paham kaidahnya bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Nah, ini kan problemnya, justru bahasa Indonesia kita itu lebih jelek ketimbang bahasa Inggris biasanya. Jadi bahasa Inggrisnya lebih lebih bagus karena Anda belajar secara gramatikal. Kalau bahasa Indonesia enggak. Nah, bahasa Arab juga demikian. Maka kosakata ini menjadi bagian yang sangat penting. Oke, itu. Ini pekerjaan 13 ini bisa dikerjakan sekaligus. Misalnya mumpung puasa, Anda semangat-semangatnya Anda kerjakan sekaligus, boleh. Anda cicil setiap pertemuan juga boleh di-upload. Jadi saya uploadnya tidak akan saya batasi. Tetapi yang perlu menjadi catatan teman-teman, ini banyak sekali saya mendapatkan masalah ya ketika akhir-akhir. Ternyata teman-teman itu atau kakak kelas kalian yang sudah pernah ambil mata kuliah ini kebanyakan lupa. Tidak apa ya namanya ya. Tugasnya tidak berat, tetapi menganggap ringan. Saking ringannya dia tidak mengerjakan. Jadi lupa gitu ya, lupa sering ditinggal, tahu-tahu sudah mau UAS tetapi dia belum mengunggah tugas sama sekali. Itu menurut saya fatal kalau sudah seperti itu. Maka saya ingatkan mudah-mudahan ini tidak terjadi di kelas kelas ini karena kasusnya ketika nilai sudah muncul, Pak, saya sudah mengerjakan tapi belum diupload dan lain sebagainya. Itu tandanya dia tidak teliti dan tidak patuh mengikuti sistem penugasan yang saya berikan. Oke, itu untuk tugas. Tugas ini nanti akan mendukung selain kehadiran dan keaktifan di kelas akan masuk pada nilai formatif yang bobotnya sangat besar. Berapa? 50%. Ini biasanya plus dengan tugas pendalaman materi. Jadi setiap selesai materi akan ada tugas yang bisa teman-teman kerjakan. UTS-nya biasanya berupa proyek yang pernah terjadi atau yang pernah saya lakukan. Proyeknya ini bisa mengenalkan diri dan aktivitas keseharian. Bisa juga mengenalkan universitas dan prodinya dalam bahasa Arab. Atau mungkin Anda kalau pernah di lab matematika, ada labnya nggak ya, pendidikan matematika? Nggak ada ya saya kira ya. Eh, yang ada mungkin biologi, fisika, dan kimia gitu ya. Ini biasanya berupa project, jadi membuat video dan lain-lain nanti biasanya diupload di media sosial. Anda bisa memilih, bisa di YouTube, bisa di Instagram, bisa di TikTok barangkali gitu ya. Nah, UAS-nya tetap berupa tugas penugasan UAS. Oke, kira-kira ini tentang penilainya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi coret-coret ya. Ini kita tidak akan mengikuti ini, jadi sudah ada bagian materi-materi nanti. Kita akan menggunakan buku ini. Ini sama buku bahasa Arab yang akan kita gunakan, Al-Arabiyah lil Qiraah. Bukunya tidak terlalu susah, bukunya tipis. Kita akan menggunakan buku ini. Di sini sudah terdapat materi bacaan, sudah ada kaidah singkatnya, ada video penjelasan yang bisa di-scan barcode-nya. Kemudian pendalaman materi, penugasan pendalaman materi juga ada di dalam buku buku ini. Ini bukan buku saya ya, saya masih menyesuaikan, sedang mengembangkan bukunya. Kita sementara waktu meminjam bukunya orang lain terlebih dahulu. Oke, tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini adalah penilaiannya. Poin penilaian saya hapus dulu mungkin yang di sini.
Sekarang gridnya bertambah ya, saya lupa tapi kurang lebih sama. Ada A, ada A minus ya kalau tidak salah, ada A minus. Ini penilaian untuk angkatan angkatan teman-teman ini termasuk baru di UIN Jakarta. Jadi ada A biasa, kemudian ada A minus, kemudian ada B plus nggak ya? Lupa saya. Nggak ada ya, adanya B min ya. Tidak ada, Pak. Iya, Pak. Ya, tidak ada plusnya, tapi minnya ada gitu ya. Sebetulnya kalau ada min harus ada plus, kan nggak imbang ya. Ada min saja kok tidak ada plusnya. Orang matematika harusnya protes itu, kan nggak adil ya. Iya. Beberapa kampus soalnya ada. Jadi ada yang plus, ada yang A Minus. biasa, ada yang min. Nah, ini tidak ada. Jadi nanti grade-nya akan kita sesuaikan. Ada A minus, B minus, C min, ada D dan E. Ini jangan sampai mendapat D dan E ya, karena kalau udah dapat D dan E ini, maka tandanya teman-teman tidak lulus. Dan kondisi ini terjadi biasanya kalau sudah fatal sekali. Fatal itu tidak mengerjakan tugas dengan unsur kesengajaan, tidak mengerjakan UTS dengan unsur kesengajaan. Nah, itu kalau sudah seperti itu biasanya saya selalu mengingatkan satu, tapi tidak personal ya. Secara umum saya ingatkan, kadang dia tidak membaca grup gitu ya, informasi penting yang saya sampaikan lewat PJ, sudah di-share oleh PJ-nya, dia tidak membaca informasi dengan baik, sehingga terjadilah yang namanya tugasnya tidak diunggah sama sekali. Dan itu baru dapat D. Dan ini kejadian kemarin di kelas yang saya ajar ya di PGMI ya, ada satu mahasiswa yang tidak lulus ya, karena itu tadi terlalu fatal kesalahannya. Oke, kira-kira ini. Nah, pertanyaan saya sebelum kita akhiri ini adalah salah satu pertanyaan penting. Ketika berbicara bahasa Arab, apa yang terbersit dalam pikiran teman-teman kira-kira? Mungkin saya ingin beberapa menyampaikan pendapatnya. Ketika teringat mata kuliah bahasa Arab, maka apa yang ada dalam bayangan teman-teman semuanya? Kalimat dalam Al-Quran, Pak. Kalimat dalam Al-Quran. Oke, yang lain bebas-bebas. Ekspresif ini ya, ini bukan berkaitan dengan apapun. Saya mengajak Anda untuk bersuara aja. Kira-kira apa yang Anda bayangkan gitu ketika dengar bahasa Arab? Ini Pak, sulit sulit Sulit. dalam mengertinya. Oke, sulit. Ayo yang lain. Nahu dan sorof, Pak. Nahwu dan sorof. Oke. Nahwu dan sorof itu sama seperti kalau dalam bahasa Indonesia sintaksis dan morfologi ya. Oke, terus ada yang lain? Silakan. Masa nggak punya bayangan apa-apa gitu kira-kira Anda belajar bahasa Arab itu apa kira-kira? Mengaji mungkin, Pak. Ngaji, oke, masuk, boleh. Koi dulu gua, Pak. Koa itu lughah, oke, masuk. Apalagi kira-kira? Ada yang ngomong doa nggak ya? Iya doa Pak. Nah, doa kan biasanya orang ngomong bahasa Arab kalau nggak tahu pada amin itu ya. Iya benar. Solawat juga, Pak, solawat. Sholawat juga bahasa Arab ya. Oke. Oke, mungkin kita sekilas akan sedikit bahas ya. Tadi ada yang menyampaikan bahwa bahasa Arab itu kaitannya dengan qawaid ya, tata bahasa ya, maksudnya qawaid itu tata tata bahasa, baik itu yang disebut dengan nahwu sorof atau sintaksis dan morfologinya, atau kemudian tadi disebut mengaji ya, bisa juga doa juga ya, kemudian sholawat juga ya, iya semuanya berkaitan dengan bahasa bahasa Arab ya.
Nah, pertanyaan saya tadi ada yang mengatakan juga bahasa Arab sulit gitu ya. Ya bisa jadi gitu ya, bisa jadi bahasa Arab sulit dalam satu sisi, bisa jadi juga mudah. Pertanyaan saya di sini sudah bisa baca Al-Qur'an semua? Sudah ya? Insya Pastinya Allah sudah Pak. lah ya. Ya, Insya Allah sudah. insya Allah sudah lah ya. Apalagi tarbiyah gitu ya. Kalau di FSC mungkin ada yang agak kesusahan. Saya pernah ngajar di FSC itu di jurusan Sistem Informasi. Ada yang masih meraba gitu ya. Tapi ya nggak masalah. Yang penting dia mau berusaha. Oke, berarti teman-teman sudah bisa baca Al-Quran semua. Al-Quran itu, oke, selain Al-Quran Anda sholat juga kan ya? Sholat, Ya, oke. salah Pak. Quran dan juga sholat, pasti sholat lah ya. Anak Uwin nggak sholat ini gimana ceritanya? Oke. Sekarang lanjutannya Al-Quran dan sholat itu pakai bahasa apa kira-kira? Bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Anda bisa nggak ini bisa baca, bisa sholat kan ya? Bisa, Pak. Insya Allah. Bisa, Pak. Bahasanya bahasa apa tadi? Bahasa Arab. Berarti Anda bisa bahasa Arab. Arab. Nah, berarti Anda bisa bahasa Arab tandanya gitu. Anda hanya mungkin nggak sadar saja kalau Anda itu bisa bahasa Arab. Karena Anda sudah mempraktikkan. Volume kita berbahasa Arab itu secara nggak sadar lebih banyak dibanding dengan kita berbahasa Inggris. Anda mungkin mendengarkan bahasa Inggris lewat lagu ya, kalau nggak belajar ya, mungkin lagu Anda mendengarkan mungkin lagu-lagunya Coldplay misalnya gitu ya, atau lagunya Alan Walker misalnya, itu pun kadang. Tapi kalau sholat Anda kerjakan selama sehari penuh minimal lima kali gitu ya, sholatnya minimal 5 kali minimal ini ya. Kalau ada yang kurang ya kebangetan ya ini ya, apalagi bulan puasa ya, minimal 5 kali. Kalau yang rajin mungkin ditambahi ya. Ada sebelum dan sesudah yang kita sebut dengan sholat rawatib. Rawatib. Itu juga berbahasa Arab. Arab. Kalau sholatnya itu minimal 3 menit, ngebut gitu ya. Ya standar 5 menit lah, 3 sampai 5 menit. Jangan 1 menit udah selesai ini. Ya, jangan keburu-buru lah ya. Artinya kita sudah berbahasa Arab 5 kali atau 3 kali 15 menit minimal itu ya, minimal banget. Kalau normal ya 5 kali 5 25 menit lah. Itu belum baca Al-Quran. Itu artinya kita itu sebetulnya kalau ditanya apakah kita bisa bahasa Arab, jawabannya pasti bisa. Hanya saja apa yang kita baca itu menjadi suatu kebiasaan. Kita nggak tahu kalau kita itu bisa itu gitu ya. Hanya dia ya kayak orang jalan. Anda tidak pernah merasa Anda bisa jalan, tapi Anda bisa mempraktekkan jalan. Mungkin Anda bisa jalan di atas kayu yang kecil, di atas bambu dan lain-lain dan sebagainya. Padahal kita tinggal tidak pernah tahu teori jalan itu bagaimana. Jalan yang tepat itu harus kaki yang mana duluan gitu kan, harus lurus atau buka gitu, kira-kira kan seperti itu. Nah, itu logika sederhananya hampir sama seperti itu. Jadi ada penampakan di belakang ya. Bentar. Oke, ya, jadi kira-kira itu. Jadi Anda jangan membuat bahasa Arab itu menjadi semakin susah karena ya tadi kita dekat sekali dengan bahasa Arab. Mulai dari bacaan basmalah itu sangat dekat itu. Oh, bismillah itu berarti ada ismun, ada huruf ba, ada lafaz Allah, ada ar-Rahman, ada ar-Rahim. Yang teman-teman juga sudah tahu artinya apa. Nah, nanti persoalannya biasanya mengaplikasikannya. Kalau sudah punya kosakata seperti itu tuh biasanya lanjutannya adalah bagaimana kosakata sederhana atau ngomong bahasa Arab itu strukturnya gimana walaupun tidak tepat.
Ya kalau orang ngomong Indonesia udah jelas ya, saya mau ke masjid itu. Oh berarti saya akan pergi ke masjid. Saya Hmm. subjek berarti kemudian ada predikatnya berupa kata kerja, kemudian ada keterangan ke masjid. Nah, sederhana itu. Oh, berarti kalau dalam bahasa Arab bagaimana? Ya kita tiru aja yang sederhana gitu. Dengan pola yang sederhana. Sama seperti kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah berarti kan apa segala, kita artikan segala puji gitu kan. Alhamdulillah itu kan Segala puji. kalau diartikan alhamdulillah itu makna tafsiriah sebetulnya alhamdulillah itu. Karena arti dasarnya alhamdulillah adalah puji, pujian gitu ya. Itu adalah Puji. kalau kita sebut dengan kata kata benda. Ada kata kerjanya nggak? Ada kan puji? Puji kata kerjanya apa? Hah? Azhab. Puji, puji, Oh, puji. puji. Bukan pergi, puji. Oh, Puji. Memuji ya. memuji. Memuji. Alhamdulillah bisa berubah menjadi ahmadu biasanya. Ahmadullah. Berarti saya memuji. Nahmadu. Nah gitu-gitu. Jadi berangkat dari kosakata yang sebetulnya kita sudah tahu. Nahmadullah, ahmadullah, saya memuji Allah. Nahmadullah, kita memuji Allah. Ahmaduka, saya ahmaduka bisa, nahmaduka bisa, yahmaduka itu dari kata alhamdulillah saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sederhana. Oke ya, jadi pertanyaan yang pertama perlu teman-teman tekankan, tidak ada mungkin hal-hal yang membuat teman-teman takut belajar bahasa itu dibuang terlebih dahulu. Nanti kita akan mencoba masuk untuk melajari bahasa ini dari sisi yang termudah dan menyenangkan. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengikuti, dan yang baru masuk istilahnya yang tadi saya sebut mu'alaf ya, dalam istilah saya dalam tanda kutip ya. Mu'alaf karena baru mengikuti materi bahasa Arab dan baru kenal gitu. Baru kenal ini ada dua hal. Kalau first impression-nya itu bagus, dia akan engage bahasanya gitu ya. Kalau bahasa anak-anak sekarang langsung seneng. Tapi kalau first impression-nya kok, aduh kayak gini banget, itu udah langsung negatif gitu. Sudah ada penolakan dalam dirinya. Wah kayaknya bakal perjuangan berat nih mengikuti mata kuliah ini. Nah itu yang negatif-negatif itu diabaikan terlebih dahulu. Insya Allah kita atau kita semuanya nahnu sanata'allam al-lughal arabiyyah bisahlah atau bisururin gitu ya, kira-kira mudah dan menyenangkan. Oke, itu saja mungkin mukadimah kita. Secara jadwal teman-teman untuk perkuliahan di bulan Ramadan ini kita berkurang 10 menit per SKS. Artinya kalau 3 SKS berarti berkurang berapa? 30 menit berkurang. Nanti pertemuan ke depan, nanti PJ berkoordinasi dengan saya akan menyiapkan Google Classroom dan bagian penugasan. Tadi nanti bisa mulai diunggah di sana. Usahakan emailnya yang jelas ya, menggunakan email yang tidak lebay gitu ya. Menggunakan email yang jelas dan namanya jelas. Kadang saya menyocokkan dengan saat penilaian itu bingung. Ini siapa, sehingga harus dicek dulu, mencari identitas yang tepat. Jangan nama mantannya, adiknya, orang tuanya gitu ya. Ya nama Anda saja lah, yang normal-normal saja seperti itu ya. Email yang resmi yang digunakan. Karena itu akan memudahkan proses penilaiannya. Kemudian untuk bukunya yang tadi saya sampaikan, bukunya itu nanti bisa, saya harapkan bisa menggunakan buku tersebut. Berarti harus beli Ustadz ya. Ya terserah kalian mau beli atau tidak, tapi saya menyarankan kalau tidak keberatan dibeli saja karena penugasan dan bacaan ada di sana, bisa dibeli secara mandiri.
karena posisinya sedang online ya, nggak mungkin dikoordinir oleh PJ karena jauh. Tapi kalau PJ seumpama mau mengkoordinir dan mengirim sendiri silakan. Nah, nanti akan saya kirim link pembeliannya. Jadi, bukan link di bawah ini, bukan ya. Nanti saya kirimkan ke PJ, silakan. Apa namanya? Anda tindak lanjuti sendirilah untuk membelinya. Oke, itu saja kira-kira yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa menjadi pembuka yang baik, menjadi awal semangat kita untuk belajar bahasa Arab. Mungkin di sini ada yang lupa ya. Mungkin biasanya itu ada anak-anak yang tanya, Pak, sebetulnya relevansinya belajar bahasa Arab dengan tadris kimia itu apa? Tadris matematika itu apa? Itu pernah saya mendapatkan pertanyaan seperti itu dari anak saintek. Anak sistem informasi bertanya seperti itu. Sebetulnya tadi harapannya ya, Anda ini diharapkan menjadi sosok sarjana yang juga memiliki wawasan keislaman yang kuat. Salah satu indikator memiliki wawasan keislaman yang kuat itu adalah kemampuan menguasai bahasa Arab dasar gitu ya, bahasa Arab dasar walaupun tidak mendalam. Ini yang kemudian dijadikan sebuah identitas di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Jadi Anda mau pindah perguruan tinggi manapun, selama perguruan tingginya PTKIN, Keagamaan Islam, maka bahasa Arab itu pasti ada. Karena itu menjadi ciri-ciri khusus sarjana yang belajar atau para sarjana yang belajar di perguruan tinggi keagamaan Islam. Karena kalau kata orang mustahil seseorang bisa menguasai keislaman dengan baik tanpa dia menguasai bahasa Arab dengan baik. Walaupun nggak sepenuhnya pernyataan itu benar ya menurut saya ya. Kenapa? Ya karena ada terjemahan tadi gitu ya. Ada terjemahan dan Anda bisa belajar dari terjemahan itu walaupun kadang dalam tanda kutip nih, terjemahan itu tak selamanya benar. Jadi penerjemahan itu tak selamanya benar. Kadang beberapa orang yang terjebak dalam terjemahan, Anda kalau melihat penerjemahan Al-Quran, ada banyak versi ya. Ada yang kaku banget. Kaku itu apa ya namanya? Ya pemaknaannya tidak dijelaskan secara rigid. Karena di sana mungkin Anda sudah tahu ya, ada fenomena radikal, ada fenomena jihad yang kemudian dimaknai secara tekstual sekali gitu. Sehingga itu sangat berdampak bagi pemikiran mereka. Ternyata kalau ada orang non-muslim harus dibunuh gitu, Bang. Bahaya itu kalau nanti seperti itu pemahaman kita. Maka dan yang banyak terserang ini orang-orang eksak seperti Anda. Nah, dalam beberapa kasus seperti itu. Kalau orang usuluddin itu nggak kira kena seperti itu. Atau orang bahasa Arab, PAI itu justru males gitu ya, kira-kira mangsanya gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan ketika Anda dibekali dengan ini, itu bisa menjadi jembatan, menjadi sarjana matematika muslim yang moderat gitu ya. Sebagai generasi penerus dari Al-Jabir gitu kan katanya. Atau yang kita kenal dengan Al-Jabar gitu ya dalam bahasa modernnya gitu ya. Itu kan seorang matematikawan muslim sejati kan ya dari orang-orang kita juga sebetulnya ya. Tapi kita jangan sampai hanya menjadi pengagum sejarah. Ini biasanya kita terlena dengan kekaguman sejarah, tetapi tidak ada upaya untuk bagaimana kita merebut kembali gitu ya masa kejayaan itu karena udah terlalu lemah dan hegemoni pengetahuan Barat sudah terlalu kuat katanya kata orang-orang seperti itu. Nah, jadi sehingga sedikit lebih berat. Anda sekarang tahu kan bahasa pengetahuan dunia bahasa apa? Bahasa Inggris ya. Nah dulu bahasa Arab pernah menjadi bahasa pengetahuan dunia di masanya dan itu terus dibanggakan itu karena merebutnya juga susah sekali untuk mengembalikan masa itu. Kalaupun masa itu kembali mungkin tanda-tanda hidup ini akan berakhir kira-kira. Maksudnya biasanya seperti itu ya, masa kejayaan itu udah kalau udah kembali
happy ending itu kan menunjukkan kalau film udah mau selesai biasanya ya dalam dunia perfilman ya. Nah, kalau udah happy ending ini udah jangan-jangan ini gitu. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan puasanya lancar. Saya ini tambahnya terlalu banyak. Sampai berjumpa di kelas online selanjutnya. Kita 2 kali pertemuan lagi, sisanya nanti. Ini kayaknya ada yang mau ke pasar itu. Asri Safitri udah persiapan di depan cermin itu mau kemana? Nggak kemana-mana, Pak. Nggak kemana-mana, nggak cerita. Oh, kirain mau ke Tamrin ya. Dari diskon ya. Oke, itu saja dari saya. Iktafaitu bihadzal qadar. Insyaallah nahnu sanaltaqi fi usbu'il mustaqbal. Haya nahtatim liqa'ana hadzal yaum bi qiraati kafaratil majlis jama'atan. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum jami'an. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak. Syukran Pak Ustazi. Syukran kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Oke.